Oke, baik semuanya, kita mulai. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi dalam kesempatan kita yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan semua kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya ya UKK ya tahun 2021. Ini baru semalam sore ini dapatnya. Nggak jauh beda dengan UKK tahun sebelumnya. Langsung aja kita coba cek yuk sama-sama. Di sini oke, kita langsung mulai. Oke, ini soalnya ya. Langsung aja kita mulai. Di sini katanya kita bahas dari nomor yang ini dulu dia. DNS NTP. Jadi kita NTP kita buat dulu mulai dari yang ini dulu ya. Setting DNS dan jaringan internet IP address sesuai dengan ISP dan gateway. Langsung aja dari IP address sini kita tambahkan dulu. Oke, 192. Nah, di sini menggunakan network 92.168.1.11 aja deh per 24. Sender 1 play, oke. Kemudian tambahkan header 2 nya. Di soal dimintanya 192.100.1 ya. Jadi sini kita buat 92.168.100.1. Oke. Interface-nya header 2 langsung di apply, oke. Kemudian IP address udah langsung aja kita buat gateway-nya. Dari gateway, root gateway, yaitu menggunakan masukkan di sini IP modemnya 192.168.1.1 langsung di apply, oke. Kemudian kita buat DNS, IP DNS, servernya kita buat punyanya Google aja deh ya. Satu lagi 8844 low apply, oke. Nah, kita tes ping Google. Oh, ping modemnya dulu nyambung nggak? 6811. Oke, masuk. Kemudian kita coba ping ke google.com. Oke, masuk. Nah, berikutnya kita di sini buat DHCP ya. DHCP-nya di sini mintanya 99 klien ya. Jadi kita buat dari IP DHCP server. Setup di sini interface sampai header 2, next. Lanjut gateway-nya pas. Nah, di sini dimintanya 99 klien. Berarti saya buat di sini kalau 2 berarti endingnya di sini sampai sekitar 100. Ya, 100 ya. Next, komplit sukses. Oke, selanjutnya udah kita tes dapat DHCP nya apa enggak. Ini saya normalkan. Oke. Nah, di sini kita disablekan dulu. Baik. Oke, kita cek dapatnya berapa. 101 sudah sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Nah, tapi dia ini belum bisa ping ke internet. CMD kita ping ke 192.168.1.1 ya, dia belum bisa.
karena kita belum melakukan konfigurasi firewallnya ya. Jadi kita setting dulu firewallnya, reconnect. Jadi buatnya dari IP firewall, kita perlu tambahkan NAT di sini, rule-nya action masquerade apply. Oke. Ya, kita cek lagi komen-komen tadi. cmd ping ke Google. Ya, nah. Udah, ini udah. Nah, berikutnya kita setting NTP di sini katanya. NTP yes, berarti untuk membuat NTP kita buat dari semandap sistem ya. Sistem di sini ada SNTP client. Ini kita enablekan, kita masukkan di sini primary NTP servernya salah satu jasa layanan NTP ya, ntp.org, kemudian di apply. Oke, masuk dia, kemudian di OK. Udah gitu aja untuk membuat NTP nya. Cek lagi deh ya. Udah. Nah, selanjutnya kita tengok lagi soalnya. Di sini katanya buat web proxy, nanti aja deh sekalian. Ya udah nggak apa-apa, buat aja deh. Kita disuruh buat web proxy dengan case administrator ya. Jadi buat web proxy-nya dari sini IP web proxy. Kemudian di sini di generalnya di enablekan, ada port keterangannya enggak ya? Nggak ada, pakai case administrator aja. Case administratornya di situ katanya nama peserta, nama saya aja deh, at sekolah, jadi at sekolah.sch.id, apply. Langsung aja deh ya, langsung aja. Di sini case administrator, di sini ada, kita di sini buat blokir site dan file ya, Linux org dan mp3 mkp. Jadi langsung aja diakses, tambahkan web proxy-nya. Tapi dia mintanya firewall, nggak usah, apply aja. Oke. Close. Udah. Ini udah. Kemudian buat firewall agar IP tidak dapat ping ke router. Nah, jadi kita buatnya dari IP firewall ya. Filter rules, tambah chainnya. Di sini kita masukkan input. Inputnya berapa? Di sini ada source addressnya. Katanya di soal dia mintanya 192.100.2 sampai 50. Jadi kita buat di sini 192.168.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Ya udah, actionnya kita buat sini drop, apply, oke. Kemudian kita lihat lagi, buat firewall agar 100.51 tidak dapat ping ke wireless. Oh, wireless, kita belum buat IP wirelessnya. Ya udah, sekalian aja dulu. Jadi kita buat lagi di sini, chainnya kita buat input, source addressnya tadi itu 92.168.100.51 sampai 192.100.100. actionnya ada yang salah tadi. Di sini in interface-nya
actionnya tetap drop. Di sini dia ini ada 3 wireless ya, wireless WLAN plan. Oke. Kemudian di sini tadi der 2. Oke, kita tes. Katanya di sini sampai 102. Nah, kita cek IP punya kita dapatnya berapa yang bilang di sini. 100.100 berarti nggak masuk kategori. Berarti dia ini biasa masih bisa di ping, dia nih masih bisa di ping ke 100.1. Berapa tadi IP-nya? IP address ya 100.1. Berarti ini bisa ping 100.1 ya. Sekarang kita ganti yang di bawah 100, yaitu antara yang 2 sampai dengan 50. Kita tes 192.168.100. berapa tadi bawah 50? 45 aja deh. 92 gateway-nya 168.100.1. ini itu 92, samakan aja dengan gateway 101 apply. Oke. Nah, kita cek, harusnya nggak bisa di sini. Nah ya, sini harusnya nggak bisa karena udah ditutup. Jadi inputnya di sini paketnya tetap berjalan di sini. Nah, tapi di sini dia time out. Ya, itu dia tadi. Oke, kita kembalikan ke seperti semula. Kita ambil dari DHCP-nya aja. Nah, sekarang kita uji coba yang ini. Nah, reconnect. Yang ini tidak dapat ping ke client wireless. Kebetulan wirelessnya tadi belum kita buat, jadi kita buat dulu ya. IP addressnya kita buat, kita tambah untuk wireless. Di sini wireless IP-nya 200.1 ya, berarti kita buat sesuaikan aja 192.8.200.1 per berapa itu di soalnya 24 ya, per 24. Kemudian interface-nya kita buat WLAN 1, apply, oke ya. Nah, sekarang kita cek ya, kita dapat berapa di IP-nya. Status kita 100 ya. Ketentuannya seharusnya dia ini nggak bisa ngeping ke 100.1 karena firewallnya tadi udah kita buat yang untuk di sini. Nah, harusnya dia nggak bisa ngeping ke router, yaitu ping wireless. Ping ke 100 harus 101 ding. 200. Cek lagi kok lupa deh. 200.1 ya. Ya harusnya time out ya, karena di blok. Nah, ya oke. Kemudian jadi sudah selesai. Selanjutnya kita buat host SSID wireless, nama proxy. Oke, langsung aja kita buat di sini SSID-nya ya. Jadi SSID-nya kita buat dari IP. Sini ada wireless. Kemudian ini masih posisinya mati, kita aktifkan checklist aja. Oke. Double klik aja di sini di WLAN satunya. Kemudian di sini wireless, modenya kita buat jadi AP bridge. Nah, SSID-nya kita ganti di sini sesuai dengan soal, yaitu nama peserta @proxy UKK. Jadi kita buat di sini Agus @proxy UKK. Oke. Langsung aja di apply, di oke. Nggak usah kita password karena dia nggak minta password. Kemudian DHCP pula sebanyak 99 klien juga. Berarti kita buat hotspotnya lagi dari IP hotspot. Jadi kita hotspot setup di sini, kita masukkan, kita pilih WLAN 1, langsung aja di next. Ini dimatikan aja masquerade-nya karena sama-sama yang tadi sebelumnya udah ada, jadi mubazir. Next kan aja.
katanya diminta 99 klien, dari 2 sama aja kayak tadi, ini jadi 100. Next DNS name nya sini ada ketentuan nggak ya buat DNS name? DNS name nggak ada, berarti asal aja nih, saya buat aja lah nama saya aja, agus.co.id ya. Oke. Next. Pakai sekolah aja deh, sekolah.sch.id aja. Next, nggak usah di password aja deh. Next, komplit. Oke. Sudah. Kemudian nah ini aja, ini nanti aja dulu, kita buat ini aja dulu, buat firewall ya. Di sini katanya buat firewall yang blokir Linux ORG, dimintanya firewall sih. Ya udah deh, buat aja dari IP firewall. Di sini kita buat filter rule, kemudian chainnya forward, protokolnya kita buat TCP, DST portnya ini 80, advance. Di sini ada konten, jadi di konten kita masukkan alamat website yang mau diblokir, misalnya di linux. Apa tadi soalnya, linux.org, tapi ini https linux.org aja lah, karena biasanya firewall ini bisa cuma menggunakan protokol HTTP dia, jadi nggak bisa untuk HTTPS. Actionnya kita buat di sini drop file. Oke. Yuk kita coba. Mana dia? Di sini mana yang kita buat tadi? Nah ini dia ya. Yuk kita coba. linux.org.id. Harusnya dia nggak terbuka. Kalau terbuka berarti ya oke. Oke, coba kita buka situs yang lain. Selamat datang. Oke ya, Linux blog linux.org. Ya, sini kita lihat ya. Drop ya, paketnya di sini jalan dia. Ya. Dia nggak bisa diakses. Ya. Kita tes sekali lagi. linux.org.id. Ya, oke. Oke. Nah, selanjutnya kita buat blocking file masih menggunakan firewall MP3. Jadi kita buat lagi filter rule-nya lagi, firewall-nya kita tambahkan aja deh. Sama kayak tadi. Mana tadi yang tadi? Ini ya. Ini yang tadi ya. Udah kita copy aja deh biar cepat. Copy. Chainnya format, advance-nya di sini kita ganti ekstensinya MP3. Ya, actionnya drop juga kita apply, kita copy aja. Sama satu lagi tadi mkp, apply, oke, apply, oke, apply, oke. Kita coba tes download index of mp3. Nah, ini aja kita coba ya. Dia menggunakan protokol HTTP. Kita tes di sini mana tadi protokol yang kita masuk tadi, mp3. Ini yang mana dia ya? Ini ya.
Ini MKV, oh berarti yang ini ya MP3. Oke, jadi yang ini kita tes download. Ini aja, seharusnya dia nggak bisa terdownload. Kalau terdownload berarti ada yang salah. Kita lihat di sini paketnya berjalan ya, ini paketnya berjalan, ini nggak bisa terdownload. Jadi udah gini-gini aja dia nih, muter-muter aja ya. Ini paketnya jalan ya, nah baik ya 5 terus dan seterusnya berjalan. Dia udah selesai. Nah berarti udah semua selesai, tinggal 2 biji lagi nih, yaitu membuat 20 akun hotspot random di radius dan hanya bisa menghotspot, hanya bisa menggunakan internet. Oke, nah untuk membuat setting ini kita butuh aplikasi tambahan menggunakan user manager. Jadi kita download dulu aplikasi user manager. Sebelum di download kita cek dulu deng di sistem package-nya. Sistem package dia udah ada apa belum user manager di sini. Kalau belum ada kita harus download ya. Kebetulan di sini belum ada, jadi kita download dulu. Jadi sebelum di download di sini ada cek update di paketnya, kita update aja dulu. Kita coba download. Oke, ada versi yang terbaru, kita download and install. Oke, download and reboot. Jadi proses reboot dia ya. Oke, kita tunggu. Oke, mikrotik.com. Jadi kita akan download aplikasi yang namanya user manager, mikrotik.com. Oh nggak bisa lah, ini kan masih disconnect. Aduh, gimana sih? Connect. Nah, oke. Nah, setelah diupdate, already up to date, dia di sini versinya jadi 648.1. Oke. 648.1 di sini ya, 648.1. Jadi kita download dulu dari situs mikrotik.com. Oke, kemudian kita masuk ke menu software. Nah, di sini kita download arsip. Close aja nih. Nah, di sini banyak versi, kita cari dulu yang versi sesuai dengan versi router boot punya kita. Di sini ada Winbox-nya versi 648.1 atau di sini 648.1. Jadi jangan sampai download salah versi, kita cari di sini 648.1. Jangan sampai salah versi. Oh, agak banyak nih kayaknya. Oh, ini dia ada 648.1 di sini. Kemudian kita download yang ini. Nah, sini keterangannya dalam kurung MIPS-B. Jadi kita download juga yang bacaannya di sini MIPS-B. Router kita cari yang all package ya, all package ini, all package PPC, all package style, all package MIPS. Kita pakai cari yang MIPS-B. Mana nih all package MIPS-B? All package, nah ini dia, all package MIPS-B ya. Download. Oke, download. Kita tunggu dia sebentar. Ya, udah mau selesai nih downloadnya. Oke, kita open show in folder. Kita copy aja kan ke misalnya di my video aja, paste, kemudian kita ekstrak all, ekstrak. Oke, ini dia. Nah, di sini setelah diekstrak, kita minimasikan dulu semuanya, kayaknya sumpek kali. Oke. Nah, kita cari namanya aplikasi user manager nih, user manager dapat ya. Ini kita drag. Kita copy kan, kita drag user managernya kemari. Drag aja, sap, macam nih. Upload, dia akan melakukan proses upload. Oke, udah selesai.
Setelah selesai, kita lakukan namanya reboot. New terminal, kita reboot routernya, sistem reboot. Oke, yes. Awas salah pilih ya, reset pula nanti. Putus. Oke, kita lihat dulu dari sistem paketnya udah masuk belum dia ya. Udah ada user manajernya. Nah, kemudian kita setting dulu radius. Ini ada radius ya, kita dulu radius, kita tambahkan radiusnya, kemudian kita aktifkan hotspotnya, kemudian addressnya di sini kita masukkan IP loopback yaitu 127.0.0.1. kemudian secretnya ini password, misal buat aja misalnya 12345. kita lihat status nggak ada, udah ini aja, apply. Oke. Kita cek dulu ya, wireless hotspot server profile sekolah.sc.id ya, dari sini ya, kemudian dari IP hotspot, kemudian masuk ke server profile, kita buat DNS yang kita udah buat tadi, kita double klik aja, kita loginnya, cookie-nya dimatikan, kemudian radiusnya di checklist use radius, kemudian di apply, di OK. Nah setelah itu kita buka Google Chrome, kita masukkan salah satu alamat IP address dari routernya, misalnya 100.1. Misalnya saya masukkan IP address yang mana ya, IP address 2 nya aja. Oke, kemudian garis miring user main, enter. Oke, loginnya di sini admin. Udah habis rupanya. Oke, kita tambahkan di sini router add new, kita buat namenya di sini bebas, nggak ada ketentuan. Misalnya saya buat router saya IP addressnya IP address loopback tadi yang kita masukkan di sana tadi, kemudian share password, di share secret ini password yang tadi kita buat 12345, kemudian time zone nya GMT plus 7. Oke, add edit, oke nggak ada T. Kemudian kita masuk ke profile, di sini limitnya kita buat new dulu, name nya saya buat limit team. Download uploadnya nggak ada ketentuan, nggak ada di sini ya. Download uploadnya di sini nggak ada ketentuan, jadi bebas aja, saya buat unlimited aja. Add, kemudian kita buat masuk ke profile, di sini kita tambah name profilnya profil saya, cc-nya gitu deh. Kemudian di sini kita pilih add new limit. Nah ini kita limit time ya, checklist kita buat di sini time-nya, di sini dari katanya menghotspot hanya bisa menggunakan internet pada jam 7 sampai jam 16, berarti kita buat di sini aja. Jadi sini 007 sampai jam 16.00. Oke, add profile. Ini dia ya, udah aktif. Kemudian kita masuk ke menu user, kemudian kita tambahkan di sini, katanya di sini 20 akun hotspot secara random di radius, berarti kita buat add batch di sini. Number of usernya kita buat di sini 20, panjang 3 karakter aja deh, passwordnya juga kita buat 3 karakter aja, nggak ada ketentuan di situ. Langsung aja kita buat add. Operating sukses, close.
not set, klik routernya aja deh. Oke, router. Oke, sudah tinggal kita tes uji coba. Ini username-nya kita copy aja deh, nanti takutnya lupa. Misalnya saya copy ke notepad aja, kita buat uji coba. Itu username-nya, kemudian passwordnya ini buat 2 aja deh, buat cadangan. Close. Satu lagi yang ini, copy, kemudian passwordnya yang ini copy. Oke, udah 2 biji aja. Kita tes uji coba. Oke, kita masuk ke jadi wireless ya. Ini sementara saya matikan lokal areanya karena kita mau menggunakan wireless. Kita coba radius yang kita buat tadi ya, kita konekkan ke proxy Agus at proxy UKK tadi. Ini kita buat connect. Close ya, ini tak login deh ya, additional logon ya, klik open aja langsung. Tadi nama domainnya sekolah ya, sekolah.sch.id. Oke, login passwordnya di sini kita buat tadi, kita masukkan. Nah, ini contohnya 9B5 mana tadi? Wah, lele. Mananya? 9B5 passwordnya 3TG. Oke, welcome. Iya, berarti ini udah bisa. Tambah Agus Wiana. Ya, udah selesai. Itu tes login user yang pertama tadi. Kita coba tes login user yang kedua yang kita buat. Log off dulu, login lagi. Kita coba tes login yang kedua, yaitu ini tahu. Oke, tahu. Kemudian passwordnya tadi 9P8. Oke. Ya. Oke. Berarti udah bisa. Berarti untuk pembahasan kali ini semuanya insya Allah udah selesai ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan udah tidak ada yang kita lewati. Demikian aja pembahasan kita kali ini, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ciao.